asli. Ciotet ini pun tentunya merasa sangat bahagia, dan dia langsung merencanakan niat busuknya terhadap Imli, di mana dia tidak akan memberitahu Aryan hasil asli dari tes tersebut, supaya Aryan mengira bahwa Imli hamil dari selingkuhannya. Sehingga dengan itu, nantinya Aryan akan menceraikan Imli. Sementara di rumah, Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Imli yang tidak tega melihat keluarga Aditya terus tersiksa karena aksi balas dendam Aryan, akhirnya membuatnya mengambil jalan pintas. Aryan datang menawarkan kesepakatan yang harus disetujui Imli agar keluarga Aditya tidak lagi menderita. Cari Home Entertainment. Link live streaming serial India ANTV Imli hari ini, tanggal 23 Mei tahun 2023, BAPER. Aryan akhirnya menikah dengan Imli. Rizka Nurlina Damanik tanggal 23 Mei tahun 2023, pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Link live streaming serial India ANTV Imli hari ini, tanggal 23 Mei tahun 2023, BAPER. Aryan akhirnya menikah dengan Imli. Link live streaming serial India ANTV Imli hari ini, tanggal 23 Mei tahun 2023, BAPER. Aryan akhirnya menikah dengan Imli, JG, di Facebook. Aryan menginginkan Imli menjadi istrinya. Imli yang mendengar ini merasakan tidak punya pilihan lain selain menyetujui kesepakatan tersebut. Terlebih lagi sebelumnya Imli merasa kasihan dan sedih saat Aditya hancur dan izin aktivitas jurnalisnya dicabut karena berita palsu yang dibuat Aryan. Imli akhirnya menolong keluarga Aparna dengan menjalankan kesepakatan itu. Sementara itu, Aditya malah mempersiapkan diri untuk melamar Imli kembali. Imli muncul dengan yang membuat keluarga Tripati syok. Imli menolak cinta Aditya karena alasan bahwa dia sudah menjadi istri orang. Lalu di saat bersamaan, muncul Aryan di depan Aditya. Aryan langsung membenarkan perkataan Imli bahwa Imli adalah istrinya sekarang. Aditya dan Aparna mendadak syok dan terkejut. Aditya langsung meragukan ucapan Imli dengan Aryan. Menurut dan mendoakannya, Kudia pergi sambil menunjukkan sikapnya yang biasa. Imli bercanda padanya dan berpikir dia tidak peduli jika Aryan menikahi Kudia. Nila memprovokasi Narmada untuk memutuskan pernikahan Imli dan Aryan lalu menikahkan Aryan dengan Kudia karena horoskop mereka sudah cocok. Aryan menghentikannya dan membawa banyak pendeta untuk memeriksa horoskop Imli. Nila bertanya mengapa dia melakukan ini ketika pendetanya sudah memberitahu bahwa kundali Imli tidak cocok dengan kundali Aryan. Narmada bertanya apa yang dia lakukan. Aryan mengatakan dia melakukan apa yang dia inginkan dan memberitahu Nila bahwa dia mencoba menjelaskan kepada ibu bahwa mereka adalah Rajput dan harus melakukan segalanya dengan cara kerajaan, jadi dia mengerti pemikirannya. Aryan menarik Imli duduk bersamanya dan meminta pendeta untuk mencocokkan horoskop mereka. Narmada meminta Imli untuk menyebutkan tanggal dan tempat lahirnya. Aryan memberikan detail sekaligus dan mengejutkan Imli. Aparna mendapat telepon Narmada dan memberitahu keluarga bahwa pendeta sudah mencocokkan kundalis Imli dan Aryan, 32 dari 36 kualitas cocok. Rupali mengatakan bahkan kualitasnya dan pranaf cocok, tetapi mereka semua tahu apa yang terjadi. Aparna mengatakan kita semua menginginkan Imli kembali dalam hidup kita, tetapi mereka harus menyadari bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan Imli. Harish memintanya untuk melupakan keluarga dan memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk Imli. Aparna berkata kita harus melakukan yang terbaik untuk Imli. Pankaj memintanya untuk memikirkan kembali sekali lagi.
Aditya pergi dengan sakit hati mendengar percakapan mereka. Aparna mengunjungi Narmada. Narmada menyambutnya. Nila bertanya apakah wanita ini adalah ibu Imli. Imli senang melihat Aparna dan bertanya mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia akan datang. Aparna mengatakan dia datang menemui mertuanya dengan permintaan dan mengatakan mereka mengatakan bahwa dia menyenangkan hati semua orang terlebih dahulu, lalu akan mengambil hati mereka. Dia juga mengatakan bahwa dia telah memberikan Imli obat yang akan membuat Imli keguguran dan akan mengalami mandul. Sementara di kamar, terlihat Imli akan meminum obat dari Jyoti. Akan tetapi tiba-tiba saja Aryan datang menunjukkan brosur pada Imli, sehingga membuat obat tersebut terjatuh ke lantai. Di sini Aryan mengajak Imli untuk mengadopsi anak di panti asuhan. Namun Imli mengatakan bahwa dia akan memberitahu Arpita dan Narmada terlebih dahulu, dan akan mempertimbangkan apakah dia mampu mempertanggungjawabkannya. Keesokan harinya, Aryan dan Imli pergi ke panti asuhan yang rencananya akan dia dukung di bawah Yayasan Arvin. Sesampainya di sana, mereka disambut langsung oleh pimpinan panti asuhan tersebut. Kemudian Aryan dan Imli pergi untuk melihat anak-anak yang ada di sana. Akan tetapi anak-anak tersebut malah takut melihat kedatangannya Imli. Melihat hal itu, Imli lalu mengajak anak tersebut untuk bermain dengannya. Dan seketika itu mereka langsung terlihat sangat bahagia bermain bersama Imli. Anak-anak tersebut menyebut Imli dan Aryan paman dan bibi, sehingga membuat Imli dan Aryan menjadi tertawa. Sementara di rumah, Jyoti diam-diam masuk ke kamarnya Imli untuk memeriksa apakah Imli sudah meminum obat yang dia berikan. Namun Jyoti merasa kesal ketika melihat obat tersebut tidak pernah diminum oleh Imli. Tiba-tiba saja Narmada datang menemui Jyoti yang ada di kamar Aryan. Narmada bertanya kemana Aryan dan Imli pergi. Jyoti memberikan brosur kepada Narmada sambil berkata, Aryan dan Imli pergi ke panti asuhan untuk mengasuh anak. Mendengar hal itu, Narmada marah dan mengajak Jyoti untuk menyusul mereka. Kembali pada Imli dan Aryan yang sedang menyiapkan dokumen perlengkapan untuk mengasuh anak. Dan tiba-tiba saja, Narmada dan Jyoti dan juga Gudia datang ke sana sambil membawa wanita-wanita yang dipilihnya untuk Aryan. Narmada menuduh Imli telah memprovokasi Aryan untuk mengadopsi anak. Sementara Imli sendiri akan meminta izin kepada Narmada untuk mengadopsi anak tersebut. Namun Narmada tidak membiarkan Imli untuk berbicara yang asli. Jiotet ini pun tentunya merasa sangat bahagia, dan dia langsung merencanakan niat busuknya terhadap Imli, di mana dia tidak akan memberitahu Aryan hasil asli dari tes tersebut, supaya Aryan mengira bahwa Imli hamil dari selingkuhannya. Sehingga dengan itu, nantinya Aryan akan menceraikan Imli. Sementara di rumah, Arpita dan Sundar saling bertabrakan sambil membawa kado masing-masing. Dan tiba-tiba saja, Narmada dan lainnya datang ke sana. Narmada bertanya apa yang mereka lakukan, belum sempat mereka menjawab. Tiba-tiba saja Aryan datang ke sana dan menyeret Imli. Melihat hal itu, Jyoti yang juga ada di sana merasa senang, karena mengira Aryan akan marah pada Imli. Namun tidak disangka, Aryan malah menggoda Imli dengan kemesraan, dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mendengar hal itu, Imli tersenyum malu-malu sambil memberitahu Aryan bahwa dia akan belajar untuk mengganti popok bayi. Mendengar hal itu, Narmada yang berada di sana merasa sangat bahagia. Beberapa saat kemudian, Jyoti diam-diam memeriksa hasil laporannya Aryan. Akan tetapi Aryan melihat Jyoti yang sedang mengendap-endap untuk melihat hasil laporan Aryan. Aryan kemudian bertanya, apakah Jyoti ingin melihat hasil laporannya? Namun Jyoti tidak mau mengaku, dan dia malah balik bertanya, apa yang terjadi pada Aryan? Aryan menjawab bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ayah. Mendengar itu, Jyoti merasa senang dan berpikir bahwa dia akan segera mendapatkan Aryan. Kembali pada keluarga Ratores yang sedang sibuk memperdebatkan baby shower Imli. Dan tiba-tiba saja Madhav dari Pakdandia datang ke sana dengan membawa ladu dan mengucapkan selamat pada Imli atas kehamilannya. Melihat hal itu, Imli merasa sangat senang dan berbagi ladu pada Arpita. Namun Nila yang melihatnya menjadi kesal, dan dia mulai menghina kedatangannya Madhav. Mendengar hal itu, Imli membela Madhav dan mengatakan bahwa Madhav berasal dari Pakdandia dan dia pantas bersuka cita pada Imli. Kembali kepada Jyoti yang masih mencoba untuk memprovokasi Aryan. Jyoti mengatakan, dia bingung dengan hasil laporannya Aryan.
Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.